Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us pray to Allah Subhanahu wa taala because of his mercy and blessing we get healthy condition in the pandemic situation. The honorable lecturer Ms. Mentari Ritonga may apologize if I wrong said your name and all of my friend and all of audience. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membantu kegiatan ini dari awal sampai akhir, yang mana kegiatan ini adalah penyampaian hasil presentasi kami yang berjudul Model Pengembangan Kewirausahaan dan Wirausaha Kontemporer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga teman-teman saya yang berada di dalam kelompok ini. The first is me. My name is Raihan Abizar, and you can call me Raihan. I'm from Riau, and my study program is Pendidikan Bahasa Indonesia. Next, this is Faiza Nur Rahma. She is from Jambi, and the study program is Pendidikan Bahasa Indonesia. Okay. This is Rindiani Alda Ningsih. She is from Riau, and the study program is Pendidikan Bahasa Indonesia. Next. This is Naura Sania. She is from West Sumatra, and the study program is Pendidikan Bahasa Indonesia. And the last is Fitria Jamia Rahma. She is from Riau, same with me, and the study program is Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita langsung mulai mempresentasikan hasil presentasi kami, yang mana pada kesempatan kali ini topik yang dibahas adalah model pengembangan kewirausahaan. This topic will be present by Sister Rahma and Sister Rindi. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan atau memberikan sedikit materi tentang model pengembangan kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Menurut ahli Richard Cantillon 1775, mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Selanjutnya, ide kewirausahaan dan sumber potensial peluang. Menurut Zummerer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Kreativitas sering kali muncul dalam bentuk-bentuk ide untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa baru. Ide itu sendiri bukan peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Zummerer 1996-82. Adapun langkah-langkah dalam penjaringan atau screening ide dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru yang berbeda. Ini untuk yang sifatnya plagiat agak susah ya. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Yang keempat, menaksir biaya awal. Dan yang terakhir, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Oke,
Saya rasa cukup sampai di situ materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah cara memasuki dunia usaha. Cara memasuki dunia usaha terdiri dari pertama, merintis usaha baru atau starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Yang kedua yaitu membeli perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada ketimbang mendirikan sendiri usaha baru. Di antaranya, kurang berisiko dan lebih mudah dijalankan. Yang terakhir yaitu kerjasama manajemen atau franchising. Franchising merupakan cara memasuki dunia usaha yang sangat populer di seluruh dunia. Franchising merupakan kerjasama manajemen yang biasanya berkembang dalam perusahaan eceran. Selanjutnya yaitu kerangka hipotesis pengembangan usaha. According to the result of a study conducted by John Agers and Kim Leahy, identified 6 stages of business development, namely the conception stage, the survival stage, stability, growth, orientation, rapid growth, and maturity. Daya hidup perusahaan, baik kecil maupun besar, pada umumnya tergantung pada strategi manajemen perusahaan dalam memberdayakan sumber daya internal. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahma dan Saudari Rindi atas penyampaian materinya. Kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu pengembangan kewirausaha kontemporer. This topic will be present by Sista Faiza and Sista Naura. Time is yours. Okay, my name is Faiza Nurrahma. I will present about contemporary entrepreneurship or wirausaha kontemporer. To make you understand what I'm saying, I will describe in Indonesian. Okay, the first is definition. Definition of contemporary entrepreneurship. Contemporary means belonging of to the same period of time. Jadi, kontemporer itu artinya adalah pada masa yang sama atau pada masa yang sekarang, atau dapat juga kita katakan sebagai masa modern. Jadi di zaman dulu itu bukan dikatakan kontemporer. Jadi kontemporer itu adalah masa sekarang. Selanjutnya, it is a business environment that has a fast competitive market that keeps changing at very fast pace. Jadi usaha ini katanya persaingannya itu sangat luas dan perubahannya pun sangat cepat, sehingga the owner of such business must be eligible enough to understand the requirements and developments which need to be done in business in order to get the fast response of business. Jadi katanya pemilik bisnis ini haruslah pandai dan cukup mengerti tentang persyaratan-persyaratan atau ruang lingkup kebutuhan bisnis itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, seperti itu, dan dapat bertindak cepat untuk menanggapi usaha ini karena pada masa sekarang seperti yang kita tahu, usaha sangat berkembang cepat, pesaing sangat cepat datang dan pergi seperti itu. Kemudian contoh usaha ini atau contoh wirausaha ini adalah online shop use delivery service. Toko online menggunakan jasa pesan antar. Nah, jadi sedang marak sekarang kan jasa pesan antar. Apalagi saat pandemi nih. Saat pandemi hampir rata-rata teman saya, mungkin teman kita juga kan, rata-rata membuka seperti toko online atau berjualan makanan tapi di-deliverykan, dipesan antarkan seperti itu. Kemudian ada juga situs online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, itu termasuk dalam wirausaha kontemporer. Banyak orang-orang di sana yang berjualan dan
pesanan dari customer akan dikirimkan dengan jasa kirim seperti itu. Kemudian apa saja sih ciri-ciri dari contemporary entrepreneurship ini? Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah specialization, artinya spesialisasi atau pengkhususan, pembagian. There is a separate specialization of grouping of goods to be sold. Di sini ada pembagian atau pengelompokan barang-barang yang dijual. Misalnya saat kita membuka Shopee, kita akan melihat bagian kategori. Nah, di kategori tadi bakal dibagi menjadi misalnya kebutuhan wanita, kebutuhan pria, kebutuhan bayi, lalu sepatu, baju, alat masak, peralatan kecantikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah dependence, artinya saling bergantung gitu, saling kebergantungan seperti itu. Nah, jadi di sini yang saling berhubungan atau saling kebergantungan itu antara businessman atau pengusahanya dan customer atau customernya, seller dan buyer, penjual dan pembeli. Jadi pembeli dapat menanyakan tentang barang kepada penjual, penjual dapat menjawab pertanyaan dari pembeli. Pembeli dapat saja bertanya bagaimana kualitas barangnya, bagaimana keawetan barangnya, dan penjual pun dapat menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah mass production. Artinya adalah produksi massal. Nah, karena bisnis online ini rata-rata menggunakan jasa pesan antar, jadi pengirimannya pun tidak bisa saat itu dipesan, saat itu juga dibuat seperti itu. Jadi barangnya sudah ada, saat dipesan barangnya bisa dikirimkan menggunakan jasa antar itu. Di sini tertulis, this is factor of course because there are many order of customers. Jadi di sini karena pesanan dari konsumen itu sangat banyak seperti itu. Saat mereka memesan, kita tidak bisa membuatnya di tempat saat itu juga. Jadi barang itu telah tersedia, lalu barang tersebut kita kirimkan seperti itu. Okay, the next part will explain by my partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naura Sania. Previously, I would like to thank the moderator who has given the opportunity to explain the material about pengembangan wirausaha kontemporer. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Pak Iza, tentang pengembangan wirausaha kontemporer, saya akan memberikan contoh mengenai pengembangan wirausaha kontemporer, yaitu tantangan dan peluang bagi perempuan wirausaha. Pertama, saya akan membahas tantangan bagi perempuan. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Tantangan-tantangan tersebut adalah yang pertama, keraguan untuk memulai. Banyaknya jumlah wirausaha pria dibandingkan wanita semakin meneguhkan bahwa dunia kewirausahaan identik dengan pria. Keraguan untuk memulai bisnis bisa menjadi tantangan terbesar bagi wanita untuk terjun ke dalam dunia wirausaha. Yang kedua, merasa ide bisnisnya tidak potensial. Ada kalanya wanita hendak memulai bisnisnya, tetapi dia terus menunda karena ia merasa ide bisnisnya tidak potensial untuk menjadi bisnis yang sukses. Padahal potensial atau tidaknya bisa dicari tahu dengan melakukan riset atau langsung mencoba hingga mengevaluasi. Yang ketiga, sebagai istri dan ibu. Membagi peran sebagai istri, ibu,
Dan sebagai pengusaha, memanglah sulit bagi wanita yang telah berumah tangga. Seperti dilarang oleh suaminya, mertuanya, serta tuntutan dari anaknya. Namun, wanita pada dasarnya ahli dalam beberapa hal bidang, dalam segala hal bidang, atau multitasking, di mana ia bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus secara bersamaan. Jadi, itulah tantangan-tantangan yang akan dilalui oleh wanita wirausaha. Kemudian saya juga akan membahas tentang peluang bisnis bagi wanita yang ingin berwirausaha. Yang pertama, bisnis online dropshipping. Bisnis ini sangatlah cocok untuk dijadikan bisnis sampingan karena tidak memerlukan modal yang banyak dan cara kerjanya yang lebih fleksibel. Dapat dikerjakan dimanapun, kapanpun saja, dan dapat dilakukan pada waktu senggang. Yang kedua, bisnis kursus atau kelas online. Bisnis ini bisa dilakoni pada waktu senggang atau waktu tertentu sehingga tidak mengganggu rutinitas Anda dalam melakoni aktivitas kerja sehari-hari. Kemudian menjadi reseller online. Bisnis reseller online ini hampir sama dengan dropshipping, di mana dropshipper juga berperan sebagai reseller produk supplier. Jadi, itulah pembahasan saya tentang pengembangan wirausaha kontemporer yang mencakup tantangan dan peluang bagi perempuan wirausaha. So, much for me. Thank you. Very well, thank you for Sister Faiza and Sister Naura. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi hasil presentasi kami. Dari sekian banyak penjabaran yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah sebuah usaha yang mana usaha tersebut sangat berguna di masyarakat dan sangat penting untuk dipelajari. Cukup sekian dari saya. Mungkin apabila ada kata salah dan sebagainya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.